Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari PT Pandu Cipta Solusi akan menjelaskan form isian IT Master Plan. Jadi di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana sih cara mengisikan form isian IT Master Plan, yang mana nantinya itu digunakan untuk pembuatan IT Master Plan, baik itu diagram atau matriks. Baik, di sini ada beberapa step atau langkah dan ada beberapa tindakan. Di sini ada kode, yang mana yang di kode ini dari 0 sampai dengan C6. Dan di sini ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Adapun isian dari A1 hingga A2 itu diisikan oleh pihak konsultan, sedangkan dari 0 hingga C6 itu dari pihak perusahaan atau instansi. Kita bisa ngeklik aja seperti ini. Nah, di sini bisa kita isikan nama perusahaan, tanggal pengisian, dan nama pekerja yang mengisikan, baik itu dari unit kerja mana atau posisi mana, serta email. Bisa juga kita langsung ke B1. Nah, seperti ini. Seperti itu. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu peta modelnya. Di sini ada peta model, yang mana peta model ini menggambarkan secara menyeluruh hubungan antara setiap sheetnya yang mana nantinya akan menjadi suatu output untuk pembuatan IT Master Plan. Kita bisa ngisikan langsung saja. Di sini pada sistem aplikasi B1 itu kita mengisikan aplikasi apa aja yang ada di perusahaan kita. Contoh di sini saya tulis adalah HRIS, di mana dia punya tujuan untuk mendukung layanan kepegawaian di lingkungan perusahaan XYZ. Terus apa sih penjelasan dari aplikasi tersebut? Di sini deskripsi bisa menjelaskan itu untuk rekrutmen, data personil, training, KPI, pensiun atau promosi simulasi, atau bisa digambarkan dengan jelas apa fungsi dari aplikasi HRIS. Lanjutnya ada target pelayanan utama. Di sini nantinya bisa dari drop down, karena A1 A2 nya diisikan oleh pihak konsultan, nanti akan langsung terhubung, atau bisa juga terlebih dahulu diketikkan pada bagian pelayanan mana aplikasi itu tersedia. Contoh di sini adalah bagian SDM. Seperti itu. Nah, di sini ada target pelayanannya. Misalnya dia di SDM ini bagian pelayanan administratif. Di sini kita lihat aja, itu bisa di drop down. Terus ada, kalau misalnya ada target pelayanan lain diisikan. Kalau dia ada layanan cloud diisikan. Di sini dia merupakan layanan cloud. Kalau deskripsi layanan cloudnya bisa diisikan, misalnya dia dari private cloud atau areanya atau penyedia layannya bisa diisikan di sini. Kalau misalnya nggak diisikan juga nggak masalah. Status operasi di sini bisa dipilih apakah dia dalam pengembangan, bisa ditingkatkan atau dicabut, atau dalam perencanaan. Nah, di sini bisa diisikan atau bisa dipilih. Terus unit kerja yang mengoperasikan. Unit kerja yang mengoperasikan di sini tadi bidang SDM sama, atau bidang lainnya bisa dipilih nantinya atau diketikkan. Nah, di sini ada akses URL online. Dan aplikasi ini berbentuk webdesk atau bukan. Kalau misalnya dia webdesk, silakan isi alamat emailnya dengan HTTPS atau HTTP serta nama domainnya. Atau dia berupa IP, silakan isi nomor IP-nya. Nama jenis database, di sini ada Oracle. Terus
nama file database, misalnya di sini kita kodekan nama database-nya adalah 01DB atau database HRIS atau aplikasi HRIS, bisa dikode nama segini, dan dia bisa kita lihat dia terhubung dengan database apa saja. Misalnya di sini dia terhubung dengan absensi. Nah, itu nanti bisa diisikan dia terhubung dengan database mana saja, itu bisa diketikkan, atau misalnya salah satu database nanti bisa dipilihkan saja database mana yang jika nama file database yang aplikasi-aplikasi lainnya sudah terisi, dia nanti otomatis akan keluar di drop down-nya. Lanjut. Sini jenis aksesnya bisa dipilih saja jenis aksesnya, misalnya web, OS, aplikasi sistem, nah bisa lainnya ya. Terus tahun pengembangannya diisikan bulan dan tahun. Bahasa pengembangan di sini ada Visual Basics. Terus apakah dia kerangka aplikasinya di sini bisa lihat ada framework dan lain-lain. Cara membangun sistem aplikasinya di sini ada pengembangan sendiri, terus biaya pengembangan sistem aplikasi, pemilik source code-nya, nama komersial pack. Nah, di sini biayanya silakan dituliskan, terus perusahaannya mana, jika ada kendala yang dialami apa dituliskan, rencana pengembangannya bagaimana, terus dia apakah dia memiliki DRP atau disaster recovery, iya atau tidak, biaya kalau dia berlisensi dia berapa dan berapa periodenya, seperti itu. Ini bisa dituliskan saja. Selanjutnya ke B2. Di sini dia adalah interface atau hubungan antara aplikasi yang ada. Misalkan di sini adalah aplikasi HRIS dengan aplikasi absensi. Dia terhubung. Di sini dia tipe antar mukanya atau terhubungnya adalah interface internal. Jadi dia di dalam internal perusahaan. Bisa dipilih. Terus organisasi yang terhubung adalah bagian SDM. Protokolnya dia misalnya pakai API atau API. Terus tipe komunikasi, dia ternyata dari HRIS ke absensi dia menerima data dari yang sebelumnya adalah data base absensi. Terus frekuensinya apa, dia terhubungnya harian, mingguan, atau bulanan. Ternyata dia harian dari data absensi tersebut. Terus deskripsikan, di sini adalah data kehadiran dan data pulang, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fasilitas komputasi pada C1. Di sini bisa kita tuliskan nama institusi, asal dari perusahaan mana dia. Nah, di sini misalnya perusahaan kita memiliki beberapa server, misalnya server room 1 atau server pusat, atau misalnya kita kasih nama lain. Ini bisa kita tuliskan saja di sini fasilitas komputasinya 1, 2 gitu. Nah, di sini nama ruang server dan lain-lain, bandwidth internal, eksternal, lokasinya di mana. Di sini misal kepemilikan swasta dalam negeri, unit kerja yang penanggung jawab fasilitas komputasi itu IT, standar fasilitasnya adalah bisa kita lihat ANS, TNA atau SNI, bisa kita ganti semua. Sini lihat tipe availabilitasnya tier berapa, terus tipe operasi. Ini dalam negeri, ini yang operasinya adalah PT XYZ. Ini bisa dipilih saja atau dituliskan jika berapa server. Kalau dia punya cloud itu bisa juga dituliskan, misalnya dari PT Telkom data centernya, nama ruangnya mana, itu bisa dituliskan di mana, berapa banyak. Nah, itu kita dituliskan saja. Selanjutnya ada C2, yaitu sistem aplikasi atau server. Jadi
di mana sistem aplikasi yang kita buat atau kita pakai itu di server mana itu dituliskan. Misalnya sini server XYZ pusat 01. Misalnya di perusahaan pusat servernya itu pada PC ke-1 seperti itu. Ini bisa dikasih nama saja, nama server seperti itu. Misal aplikasi absensi ditaruh di server pusat, misalnya dia di PC 2 atau di server 2. Nah, itu bisa ditulis saja seperti itu. Lanjut, di sini tipe servernya 64 atau 86 atau lainnya. Ini detailnya, terus merek, nama modelnya, jenis sistem operasinya apa, Windows, Linux atau Unix, bisa pilih. Terus ini penggunaan servernya gimana, penggunaan server lainnya jika ada, terus apakah dia status aset milik sendiri, nyewa atau gimana, itu silakan dipilih. Tahun pemasangan atau dicabut, biaya pemasangan pertama kalau ada, biaya pembayaran tahunan kalau dilakukan annual atau renewal, itu bisa unit kerja juga operasional berapa, kualitas komputasinya, misalnya IP addressnya bisa kisi seperti ini. Lanjut di C3 bisa kita isikan juga. Ini dia otomatis dari C2, nanti dia otomatis dari C2, itu bisa langsung terisi dari C2. Kita bisa pilih kalau misalnya C2 terisi, itu dia akan otomatis bisa ada drop down-nya. Nah, di sini nama perangkat kerasnya, misalnya kalau server kita perangkat pendukungnya ada penyimpanan eksternal, dikasih storage 01 atau backup. Nah, dikasih apa namanya seperti itu. Tipe perangkat keras, sini ada NAS, pilih saja. Terus deskripsinya dari jumlah GPU, volume, internal disk dan lain-lainnya bisa diketikkan. Terus nama merek, nama model, status asetnya milik sendiri, itu bisa dipilih saja. Jika dia drop down tinggal dipilih, dan kalau dia tidak ada tinggal diketikkan saja, atau pemasangan, atau pencabutan biaya pertama tahunan. Nah, seperti itu sih. Lanjut C4, ini dari C1 dia ntar akan otomatis keluar ke sini. Terus dia misalnya di sini dia berisi tentang keamanan. Di sini keamanannya seperti apa itu dituangkan, misalnya pakai Symantec. Terus dia buat malware protection. Informasi detailnya, tipenya lainnya, nama merek, status aset, tahun pemasangan, tahun pencabutan, biaya, unit kerja yang mengoperasikan. Di sini juga ada file network, jaringan. Nah, jadi jaringannya seperti apa? Di sini ada jaringan office, jaringan operasional saja. Bisa misalnya pakai L berapa, L4 switch di perangkat jaringannya. Terus deskripsinya gimana, nama merek, misalnya Cisco di sini, status aset, tahun pemasangan, terus tahun pencabutan, biaya pemasangan pertama, ini kerja operasikan. Nah, di sini juga ada terakhir adalah software. Di sini dari yang tadi C1 nyampe dengan C5, ini kita pilih kita menggunakan software apa aja untuk yang mendukung perangkat lunaknya. Sini misalnya server Mercurius, Pentaho, Analytic, no. Tipe perangkat lunak, Analytic, validitas lisensi tidak, deskripsi enggak, klarifikasi, nama merek kalau ada, nama produk Pentaho digunakan sendiri. Nah, ini berapa biaya operasionalnya. Sini juga ada penjelasannya, nanti tinggal dilihat saja lebih jelasnya. Itu saja sih.